Di tengah kekacauan perang, satu tank T-34 melaju bukan karena kekuatan baja, tapi karena keberanian orang-orang di dalamnya. Mereka tahu peluang hidup tipis, tapi semangat mereka lebih keras dari dentuman meriam. Inilah kisah ketika tekad melawan ketakutan dan harapan tetap menyala meskipun dunia runtuh di sekelilingnya. Film diawali dengan melintasnya sebuah truk pembawa makanan. Truk itu melintasi hamparan salju yang dipenuhi bangkai-bangkai sisa perang. Truk ini berhenti ketika sampai di sebuah pertigaan. Di situ ada penunjuk arah. Salah satu tentara turun dan merusak papan penunjuk arah itu. Sementara temannya tampak cemas. Ia tidak mau lama-lama di tempat itu. Ia takut kepergok tentara Jerman dan ketakutannya menjadi kenyataan. Sebuah tank Jerman tampak dari jauh. Dia semakin cemas. Tentara ini bernama Nikolai. Mereka berdua adalah dua tentara Rusia yang bertugas membawa makanan. Truk ini bergerak perlahan, namun teman Nikolai panik karena Nikolai membawa truknya justru mendekati tank itu. Namun dengan tetap tenang, ia terus fokus menyetir truknya meskipun temannya berusaha membelokkan setirnya. Nikolai mengatakan kalau moncong tank itu sudah mengarah ke truknya, hitung dari 1 sampai 4. Meskipun kesal, tentara itu menurutinya. 1, 2, 3, 4. Moncong tank itu melepaskan pelurunya. Ketika hitungan sampai 4, tiba-tiba truk dibelokkan ke samping sehingga peluru itu tidak mengenai sasaran. Nikolai berteriak senang karena strateginya berhasil. Kembali peluru melesat dari moncong tank Jerman. Sekali lagi temannya berhitung sampai 4. Truk itu kembali berbelok ke samping dan kembali truk itu lolos dari hantaman peluru. Kali ini truk itu berada di posisi yang enak untuk ditembak, dan kali ini truk Jerman itu pasti berhasil menghancurkan truk itu. Moncong itu diarahkan kurang lebih 10 meter di depan truk. Begitu truk sejajar dengan moncong, tentara Jerman itu akan melepas pelurunya. Sementara kembali teman Nikolai mulai berhitung dan peluru pun melesat secepat kilat. Di hitungan keempat, tiba-tiba truk berhenti mengerem mendadak. Peluru itu hanya lewat sejengkal dari kaca mobil dan kemudian bablas menghantam tiang listrik. Truk itu pun selamat. Sementara itu di perbatasan Rusia-Jerman tampak sekelompok tentara Rusia sedang berunding. Akibat perang itu Rusia telah banyak kehilangan tentara. Mereka mati di medan perang dan di camp itu hanya tersisa 1 tank. Pasukan infanteri pun telah habis. Ditambah lagi salah satu komandannya sudah terluka parah. Tiba-tiba muncul Nikolai. Ia melaporkan bahwa ia telah membawa truk makanan telah diserang oleh 1 tank Jerman. Pemimpin pasukan itu bertanya kepada Nikolai apakah dia prajurit tank. Nikolai mengiyakan. Saat itu juga pemimpin itu mengangkat Nikolai menjadi pemimpin pasukan tank. Hanya tersisa 3 orang. Pemimpin itu juga mengatakan kita harus mempertahankan sebuah desa di perbatasan karena pasukan tank sedang menuju ke desa itu. Mereka harus bergerak cepat. Setelah mengeluarkan petuah-petuah saktinya, Nikolai pun memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan tanknya. Sementara Nikolai tanpa buang-buang waktu segera berunding dengan ahli strategi dari pasukan infanteri yang tinggal sedikit itu. Pagi-pagi buta mereka segera berangkat ke desa perbatasan dan menyusun pertahanan di situ. Siangnya sekelompok pasukan tank Jerman mendekati desa itu. Pasukan tank Jerman itu bergerak pelan seperti sekelompok serigala mendekati mangsanya. Komandan pasukan tank Jerman mengamati keadaan desa itu. Ia terlihat curiga dengan suasana desa yang terlalu sepi. Saking sepinya gonggongan anjing pun tidak terlihat. Komandan pasukan tank Jerman itu memang cerdik. Ia tidak langsung masuk ke desa itu. Ia terus mengamati dan ia pun berhasil melihat gerakan di antara dinding-dinding kayu. Bukan itu saja, di sana tampak moncong meriam terlihat. Ia segera memerintahkan 2 tank itu untuk segera memeriksanya. Sementara itu tanpa sepengetahuan komandan pasukan Jerman itu, Nikolai dengan waspada telah memantau sejak pasukan Jerman itu datang. Anak buahnya mulai tidak sabar ingin segera menghajar tank-tank Jerman itu. Namun Nikolai berhasil menenangkan mereka. Belum saatnya, kata Nikolai. Namun ia segera memerintahkan untuk mengisi moncong tank itu dengan peluru agar setiap saat bisa ditembakkan. Sementara itu pasukan infanteri Rusia segera menyiapkan meriam ala-ala. Inilah hal pertama yang tidak diketahui oleh komandan pasukan Jerman. 2 tank itu mendekati sudut yang dicurigai ada meriam, dan komandan pasukan Jerman segera memerintahkan untuk menembak meriam itu. Dinding itu pun hancur berantakan terkena peluru tank Jerman. Namun tanpa sadar 2 tank itu berada dalam posisi sejajar. Saat itulah moncong tank Nikolai melepaskan pelurunya. Peluru itu bukan saja memecah udara di pagi hari yang sepi itu, tapi juga menembus tank Jerman yang pertama. Tidak cukup sampai di situ, dengan kecepatan bagaikan
bagaikan kilat peluru itu menembus tank kedua. Pagi yang sunyi itu dipecahkan oleh suara ledakan tank dan teriakan anak buah Nikolai yang bangga karena berhasil menghancurkan 2 tank dengan sekali tembak. Komandan Jerman terkejut, ternyata tank musuh berada di tempat yang tidak ia duga. Nikolai yang tidak membuang kesempatan kedua, ia kembali menembakkan pelurunya dan 1 tank lagi hancur. Posisinya yang ditutupi jerami itu telah diketahui oleh komandan pasukan Jerman. Ia segera memerintahkan tank mundur. Pasukan infanteri Jerman tidak mau ketinggalan. Mereka merangsek maju ke desa itu. Mereka melakukan pembersihan di rumah-rumah itu. Tapi mereka tidak sadar di antara rumah-rumah itu terdapat pasukan infanteri Rusia. Maka terjadilah tembak-menembak di antara mereka. Namun pasukan Rusia kalah jumlah sehingga mereka pelan-pelan gugur satu persatu. Salah satu tentara Rusia sebelum meninggal telah berhasil melumpuhkan tank Jerman dengan granat tangan. Pertempuran selanjutnya adalah pertempuran penentuan. Tank Nikolai melawan tank komandan pasukan Jerman. Mereka bergerak di antara gudang-gudang desa. Mereka saling tembak, saling melumpuhkan. Pada akhirnya dengan keyakinan yang mantap, Nikolai menunggu tank komandan pasukan Jerman itu. Ia yakin tank itu akan lewat di depannya. Namun kali ini Nikolai salah prediksi. Ternyata tank musuh muncul dari samping. Dan tanpa buang waktu, tank Jerman itu menembak tepat tank Nikolai. Tank itu rusak, tidak bisa digunakan lagi. Nikolai keluar dari tank berusaha menembakkan pistolnya. Namun apalah arti sepucuk pistol dibandingkan sebuah tank. Akhirnya Nikolai pun pingsan. Di sebuah kamp konsentrasi di Jerman, ratusan tawanan diturunkan dari kereta. Sebelum dimasukkan penjara, kepala sipir penjara memberikan penjelasan aturan sebagai tawanan perang. Tawanan perang harus tunduk pada aturan penjara, tidak boleh berprasangka dan berpikir. Kepala penjara itu lalu menyuruh semua tawanan untuk tiarap. Semua tawanan mengikuti perintah kepala penjara itu. Namun ada satu tawanan yang tetap berdiri, tidak mau menuruti perintah kepala sipir. Dengan dibantu oleh seorang penerjemah, kepala sipir itu bertanya tentang pangkat dan jabatan Nikolai, tapi Nikolai tidak mau mengatakannya. Kepala sipir habis kesabarannya. Ia menodongkan pistolnya ke arah Nikolai. Sipir itu pun menarik pelatuk pistolnya, namun pistol itu macet. Kepala sipir berkata bahwa Nikolai beruntung kali ini. Ia lalu memerintahkan untuk menempatkan Nikolai di penjara khusus untuk ditanya tentang pangkat dan jabatannya. Hari-hari berikutnya Nikolai diinterogasi dan disiksa agar mengatakan pangkat dan jabatannya. Segala upaya telah dilakukan agar Nikolai bicara, namun tetap sia-sia. Nikolai tetap diam. Akhirnya untuk beberapa hari kemudian Nikolai akan dieksekusi. Sementara di tempat lain, seorang komandan divisi tank telah mendapatkan perintah untuk membentuk kadet-kadet baru divisi tank karena pasukan tank Rusia akan menyerang perbatasan Jerman. Komandan divisi tank ini tidak lain adalah Jäger yang dulu pernah berhadapan dan bertempur melawan Nikolai di sebuah desa perbatasan Rusia. Pada hari itu juga Jäger menuju ke kamp konsentrasi Jerman di mana Nikolai dipenjara. Ia telah mendapatkan nama-nama tentara Rusia yang menjadi tawanan itu. Salah satunya adalah Nikolai. Ia lalu masuk ke kamar penjara Nikolai. Kondisi Nikolai benar-benar menyedihkan. Hidup segan mati tak mau. Pada saat itulah Nikolai mendapat tawaran untuk melatih kadet-kadet baru divisi tank. Tugas Nikolai hanya menghindari serangan tank kadet-kadet baru Jerman. Tawaran itu jelas ditolak oleh Nikolai. Namun Jäger tidak kehilangan akal. Ia mengancam dalam hitungan kelima ia akan menembak penerjemah itu yang kebetulan adalah seorang Rusia. Nikolai menyerah pada hitungan keempat. Ia pun menyetujui permintaan Jerman. Hari itu semua tahanan perang di kamp konsentrasi dikumpulkan. Saatnya pun tiba, tawanan Rusia dari divisi tank dikumpulkan. Tak lama Nikolai berjalan pelan melewati barisan itu. Nikolai meneliti setiap wajah yang dilewatinya. Ia mengangguk ketika tawanan itu adalah pilihannya. Dan akhirnya Nikolai telah memilih 3 orang yang akan menjadi kru yang nantinya akan membantunya. Sang komandan divisi tank Jerman lalu mengajak Nikolai dan krunya untuk melihat tank yang akan mereka pakai nanti. Segera bau busuk mayat dan darah menebar ketika kain penutup tank itu dibuka.
Tank ini belum sempat dibersihkan. Di dalamnya masih ada mayat-mayat tentara Rusia. Jagger sang komandan lalu menyuruh Nikolai dan teman-teman untuk segera membersihkan dan memperbaiki tank itu. Meskipun bau busuk ini adalah tank terbaru Rusia, kata Jagger. Mereka diberi waktu 1 minggu untuk memperbaiki tank itu. Ia kemudian berbicara di depan para krunya. Ia mengatakan bahwa kita akan melatih kadet-kadet baru divisi tank tentara Jerman. Tugas kita hanya menghindari tank-tank yang mengejar kita. Kita tidak dibekali dengan peluru aktif, tapi kita tidak akan melatih kadet-kadet baru itu. Kita harus kabur dari tempat ini. Katakan sanggup, maka kalian masih hidup setelah perang. Katakan tidak sanggup, berarti kalian akan membusuk di camp ini. Ketika mereka masuk ke dalam tank, di situ ada 2 mayat tentara Rusia yang membusuk, dan tanpa disengaja oleh Nikolai, di dalam tank itu masih ada 6 peluru yang masih aktif. Mendengar kata-kata itu, mereka pun bersedia ikut Nikolai kabur dari camp penjara itu. Nikolai lalu minta izin untuk mengubur teman-temannya secara layak. Dan tanpa diketahui oleh tentara Jerman itu, Nikolai telah menyembunyikan peluru-peluru aktif itu di dalam mayat itu. Saat pemakaman teman-teman tentara Rusia pun tiba, mereka menguburnya dengan batu yang disusun. Mereka dikubur bersama dengan peluru-peluru tank yang masih aktif. Di sela-sela penguburan itu, Nikolai mengamati keadaan tempat sekitar. Semuanya telah direkam dalam otaknya yang cerdas, dan hasil pengamatannya itu ia mapping kemana ia akan bergerak dan di mana kira-kira posisi musuh. Ia melakukannya di tempat ia merestorasi tanknya. Sementara itu teman-teman Nikolai bekerja keras memperbaiki tank itu. Mereka memastikan tank itu layak bukan cuma untuk melatih kadet baru, tapi layak untuk bertempur. Tiba-tiba sang penerjemah itu menghampiri Nikolai. Ia mengatakan keinginannya untuk ikut melarikan diri dari kamp konsentrasi itu. Awalnya Nikolai pura-pura tidak tahu, namun perempuan yang bernama Anya itu menawarkan peta agar mempermudah pelarian itu, dan ia mempunyai akses ke peta itu. Dan seminggu telah berlalu, saatnya pengujian tank. Disaksikan oleh Jagger dan para jenderal lainnya, tank itu bermanuver dengan lincah, belok sana belok sini, mundur dan maju dengan sigap. Bahkan tank itu bisa berputar. Akhirnya tank itu lulus pengujian, dan keesokan harinya akan diadakan latihan untuk kadet divisi tank. Malamnya sebelum latihan pertempuran itu, Jagger memanggil Nikolai. Ia ingin menjelaskan tentang latihan pertempuran itu. Posisi tank Nikolai berada di tengah di antara para kadet. Nikolai pun menjawab ia akan berusaha bermanuver untuk menghindarinya. Latihan tank pun tiba. Para kadet sudah bersiap sejak pagi buta. Nikolai dan krunya mulai menyiapkan segala sesuatunya, termasuk mengambil peluru aktif yang disimpan di dalam mayat teman mereka. Lalu mereka pun membuat perapian yang menimbulkan asap tebal. Jagger memuji ke Nikolai yang cerdik. Jagger dan yang lainnya sama sekali tidak tahu asap tebal itu tujuannya agar tank Nikolai bergerak bebas dan lepas dari pantauan Jagger dan para jenderal lainnya. Dan tank kadet itu mulai bergerak, begitu juga dengan tank Nikolai. Dan tiba-tiba dari atas menara, Jagger dan para jenderal melihat tank Nikolai menembak hancur tank kadet Jerman. Mereka terkejut dan marah, dari mana mereka mendapatkan peluru aktif. Jagger lah yang paling gugup. Ia segera menghubungi divisi infanteri untuk menghancurkan tank Nikolai. Jagger lalu terus memantau, namun tank Nikolai tidak kelihatan batang moncongnya. Dan ketika Jagger tak sengaja memandang ke samping, ia melihat tank Nikolai dengan moncong mengarah ke menara tempat Jagger dan para jenderal berada. Dan sedetik kemudian peluru itu melesat cepat. Para jenderal panik berserabutan keluar dari menara. Namun kecepatan peluru itu tidak mau menunggu para jenderal keluar semua, dan ledakan hebat pun terjadi. Menara pengawas itu hancur. Sementara itu tank Nikolai terus bergerak menabrak apa saja yang ada di hadapannya. Para prajurit infanteri berusaha menghentikan tank itu dengan menembakkan senjatanya dan melempar granat. Tapi tank Nikolai terus melaju menuju pintu gerbang. Dan dengan marah Jagger menembaki tank Nikolai dengan pistolnya. Namun apalah arti pistol dibanding dengan tank baja milik Rusia itu. Dan tank itu pun berhasil lolos keluar dari kamp konsentrasi itu. Di sebuah jalanan, Anya sudah menunggu tank Nikolai. Ia telah berhasil mendapatkan peta itu. Dan ketika tank sampai di hadapannya, dengan senyum lebar ia naik dan menunjukkan petanya. Sementara emak-emak Jerman bingung dan pingsan melihat tank Rusia ada di area. Dan sementara itu Jagger yang marah langsung menghubungi
menggabungi semua divisi agar bersiap mengejar dan menghadang tank Rusia yang kabur dari penjara. Semua tentara dikerahkan hanya untuk menangkap satu tank. Di tempat lain, Stepan, sang supir tank, mengatakan bahwa tank ini memerlukan bahan bakar. Tak berapa lama mereka menjumpai sebuah pom bensin dan dengan panggilan so akrab, Stepan minta kepada petugas agar tank diisi solar sampai penuh. Sang petugas tidak bisa berkata apapun kecuali menyanggupinya. Sampai mereka di sebuah kota kecil. Mereka melewati jalan-jalan kota. Awalnya penduduk kota heran dengan adanya tank Rusia. Namun kemudian keheranan berubah menjadi ketakutan. Mereka berlarian. Apalagi dua orang dengan wajah kumal keluar dan meminta makanan dan pakaian kepada mereka. Seorang polisi pun tidak bisa berbuat banyak. Ia pun menyerahkan senjatanya. Kembali Nikolai dan tanknya meneruskan perjalanan. Di perjalanan mereka sambil makan karena seharian mereka tidak makan. Tiba-tiba sebuah artileri menghadang di tengah jalan dan langsung menembakkan pelurunya. Nikolai berteriak agar tank berbelok ke kanan. Peluru itu melesat dan menyerempet tank Nikolai. Selamatlah tank itu dan segala isinya. Sementara di tempat lain, Jagger mendapat peringatan dari atasan jika sampai besok tidak dapat menghancurkan tank itu, ia tidak bisa menolongnya lagi. Tak menunggu lama, Jagger pun bergerak. Semua pasukan Jerman ditempatkan di mana-mana. Sementara Nikolai sendiri bergerak di antara pasukan Jerman itu. Nikolai mengambil arah berlawanan dengan tank Jerman. Dengan demikian akan susah ditemukan tank Nikolai. Bukan hanya anak buahnya yang bergerak, Jagger pun bergerak melalui udara. Ia memilih untuk terbang lebih rendah agar tank Nikolai dapat ditemukan. Dan ternyata Jagger menemukan jejak tank Nikolai. Ia menuju ke pegunungan di Cekoslowakia. Hari telah malam, Nikolai dan teman-teman memutuskan untuk istirahat dan kebetulan di situ ada sebuah danau. Mereka pun menceburkan diri melepaskan kotoran dan penat di dalam tubuh. Keesokan harinya mereka segera berangkat. Namun Anya kali ini tidak boleh ikut serta karena terlalu berbahaya. Nikolai mengarahkan Anya ke sebuah tempat. Tunggu saja di situ, kalau sampai malam kami belum sampai, berarti Anya harus berjalan sendiri. Sampailah mereka ke sebuah desa. Desa itu nampak sepi. Nikolai menduga ini adalah jebakan. Lalu mereka tidak meneruskan perjalanan di jalan besar itu. Mereka berbelok ke jalan kecil. Tank itu berjalan pelan. Nikolai dalam kewaspadaan tertingginya. Matanya bergerak perlahan ke kanan dan ke kiri. Sementara tanpa sepengetahuan Nikolai, Jagger telah menunggu Nikolai di sebuah tikungan jalan dengan moncong tanknya. Namun ternyata Nikolai sudah melihat tank Jagger dan ia pun menyuruh Stepan untuk berbelok ke jalan di bawahnya. Tembakan Jagger meleset, Nikolai lolos. Nikolai dan teman-temannya hanya bisa bernafas lega sebentar karena di depannya sudah menghadang tank yang susah untuk ditembus dengan peluru high eksplosif. Hanya ada satu cara, yaitu memantulkannya. Tank peluru itu pun melesat dengan cepat. Dia tidak mengarah ke kepala tank, namun mengarah ke aspal dan memantulkannya. Dan berhasil, tank itu hancur terkena peluru itu. Sampailah Nikolai di sebuah perempatan. Ia lalu turun dari tank untuk melihat situasi, kemudian mengatur strategi. Di tiap jalan itu terdapat satu tank. Tidak mungkin tank Nikolai yang melakukan karena jarak jalan itu terlalu dekat. Musuh bisa mendeteksi keberadaan tank. Satu-satunya cara untuk melumpuhkan tank itu adalah dengan granat. Boris tertawa. Ia tahu ialah yang akan melakukan itu dan keluarlah Boris untuk menjalankan misinya. Nikolai mengatakan begitu terdengar ledakan, tank harus menabrak dinding itu karena menurut peta di balik dinding itu ada jalan. Boris berjalan mengendap-endap ke arah tank Jerman. Begitu sampai, ia langsung menyergap tentara Jerman yang sedang mengawasi di atas tank. Pergumulan singkat terjadi dan Boris berhasil memasukkan granat ke dalam tank itu. Ia lalu segera menutup kap tank dan granat meledak di dalam. Mendengar ledakan itu, Stepan segera menabrak dinding rumah itu dan sayangnya ia terlihat oleh tank Jagger. Tanpa pikir panjang, ia segera melontarkan pelurunya. Namun sayang, peluru itu mengenai selapis tipis tank Nikolai dan tank Nikolai terus maju menabrak dinding rumah itu. Di balik dinding, ia terus meluncur dan akhirnya menemukan jalan. Namun sayang, tank Nikolai berhenti tepat di belakang tank Jerman yang lainnya. Dan dengan segera, baik Nikolai maupun tank Jerman sama-sama memutar tuas dan merubah arah moncong. Siapa cepat, dialah yang lebih dulu melontarkan pelurunya. Kejadian ini benar-benar mati-matian dan akhirnya dua-duanya terkena peluru. Namun tank Nikolai sedikit lebih beruntung, mereka hanya terguncang.
Namun ancaman maut belum selesai. Moncong tank Jerman dari arah lain mengancam. Peluru siap ditembakkan Nikolai dan teman-temannya hanya bisa pasrah untuk memutar tuas, tidak ada waktu. Namun sebelum tank itu menembakkan pelurunya dari samping, sebuah peluru membentur kepala tank Jerman itu. Teman Boris yang sudah pasrah heran, kok peluru musuh tidak mengenai tanknya, justru tank musuh yang meledak. Mereka akhirnya sadar Borislah yang melakukannya, tapi bagaimana mungkin ia menjalankan tank sendirian? Sementara di dalam tank Jerman, Boris yang terluka parah berusaha memutar tuas dan mengambil peluru untuk dimasukkan ke moncong tank. Namun tenaganya sudah habis. Sementara Jagger menyuruh anak buahnya segera menembak tank Boris. Namun anak buah Jagger tidak mau karena di dalam tank itu ada teman-temannya. Akhirnya Jagger mengambil alih kemudi tank dan ia pun menembak tank Boris. Melihat itu Nikolai segera memutar tuasnya dan mengarahkan moncong tank itu ke tank Jagger. Jagger pun melakukan hal yang sama. Sedetik kemudian dua peluru melesat di udara dan mereka saling bertemu dan berubah arah. Melihat itu Jagger melempar sarung tangan. Ini pertanda gencatan senjata. Nikolai pun menerimanya. Mereka gencatan senjata selama 5 menit. Ini adalah pertempuran hidup mati. Dua tank itu saling berhadapan. Nikolai hanya mempunyai satu peluru lagi. Ia berkata kepada Stepan, maju sekencangnya, usahakan sampai dekat tank musuh. Selanjutnya ikuti perintahnya. Ketika moncong tank Jagger menembakkan pelurunya, Nikolai menyuruh agar Stepan belok kanan. Tembakan itu pun meleset. Dan demikianlah setiap moncong tank Jagger menembak pelurunya, tank Nikolai berbelok. Hingga saat mereka benar-benar dekat sekali, baru Nikolai melesatkan pelurunya. Dua peluru saling berbenturan, namun peluru Nikolai berhasil mengenai tank Jagger. Sudah kepalang tanggung, Stepan melajukan tanknya lebih cepat dan menabrak tank Jagger. Dengan tertatih-tatih Jagger berusaha keluar. Ia mengulurkan tangannya. Nikolai berniat menolongnya dengan menyambut uluran tangan Jagger. Namun entah kenapa Jagger melepaskan pegangan tangannya dan memilih jatuh bersama tank dan anak buahnya. Nikolai berhasil memenangkan pertempuran itu, sementara Anya yang menunggu di tempat yang dijanjikan. Tak lama kemudian Nikolai dan teman-temannya menghampiri Anya. Akhirnya mereka bebas.